Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop dan kali ini kita bakal mereview sebuah film yang dibintangi oleh Park Chan-yeol. Betul sekali. Dan film itu berjudul The Box. Ya, seperti saya bilang tadi, film ini dibintangi oleh Park Chan-yeol dan juga seorang aktor cowok bernama Jo Dal-hwan kalau nggak salah. Aktor kawakan sih. Betul. Dan si film ini tuh simple sebenarnya. Simple ya, bener. Premisnya hanya ada seorang produser musik. Dia menemukan seorang talenta baru. Cuman si talenta ini dia punya kekurangan, yaitu demam panggung. Makanya solusinya dia kasih sebuah box gitu ya. Literally box tuh judul sama ini The Box. Dikasih kardus kulkas dan dia menyanyi di dalamnya. Iya. Misi si produser musik ini adalah membawa dia berkeliling ke daerah-daerah gitu ya untuk perform gitu. Biar meningkatkan percaya dirinya, jadi dia bisa keluar dari box itu. Betul. Nah, kurang lebih premisnya kayak gitu. Betul. Sebuah premis yang bagus sebenarnya dan bagus juga. Untuk sebuah film dengan genre musikal. Betul. Gitu ya. Ini simple tapi harusnya tetap dapat gitu. Ya feel-nya tuh kerasa gitu. Harusnya bisa gitu. Kalau ke saya sih nyampe lah berapa poin mah gitu ya. Nah, seiring dari premis tadi, sinopsisnya mirip juga. Pokoknya mereka berdua melakukan perjalanan ke 10 kota tempat berbeda di Korea dengan tujuan dia bisa keluar dari box itu menyanyi di depan orang. Apakah dia berhasil? Jangan lupa saksikan The Box. Bagus ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke reviewnya. Jadi di sini bakal ada spoiler ya, seperti biasa. Kalau teman-teman mungkin belum nonton bisa di skip atau mungkin langsung aja cari trailernya dan kalian bisa nonton si The Box ini. Film pertama ya. Film pertama untuk si The Box ini, saya penontonnya agak ngantuk. Apakah kita sama? Enggak, apakah karena saya nontonnya malam ya? Bener juga sih. Tapi kalau siang kayaknya lebih ngantuk ya. Tapi film lain nonton gitu malam-malam nggak ngantuk. Tapi ini mengantuk. Beda gimana ya kalau ngebandingin sama yang Airin kemarin gitu ya. Kalau yang Airin mah bosen. Yang Airin bosen. Kalau yang ini mah bosen enggak, karena menarik kan. Menuju ke tempat-tempat sama dengerin musik, tapi entah kenapa ngantuk sih. Ngantuk gitu. Mungkin karena suara Chan-yeolnya terlalu bagus ya. Benar. Gitu. Mungkin ini fans EXO khususnya fans Chan-yeol agak gimana gitu ya. Tapi guys, bagi kami yang tidak begitu into dengan EXO gitu ya. Ya saya dengerin lagunya tapi tidak begitu into ya dengan, atau tidak menjadi EXO. Ya objektif lah. Yang ini teh ya gimana ya? Taste-nya, alurnya tuh lambat banget gitu. Walaupun ada premis pindah-pindah ke kota-kota, tempat-tempat buat basking, tapi entah kenapa agak lama gitu, stay di satu tempatnya lama. Buat masuk ke si Chan-yeol performnya tuh lama. Kan keburu ngantuk duluan gitu, gak ada yang buat penasaran jadi bertahan. Nah, gitu. sebelum kita yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagusnya dulu ya. Yang bagus dari sini, pertama yang tadi ceritanya ini teh secara garis besar bagus. Ada sebuah usaha, orang lagi lagi punya demam panggung, diobatin dengan cara yang unik gitu ya, dengan bertemu orang-orang yang sudah berpengalaman, ngasih ilmu sehingga endingnya bisa keluar dari box itu dan akhirnya berhasil. Itu teh sebuah turning point yang nyampe klimaks. Betul. Kalau dari segi cerita, dari awal berusaha berhasil, just bagus gitu. Terus juga karakternya tuh believable gitu. Produser musik yang gagal tuh kayak dapat gitu actingnya. Berawal dari orang yang mungkin kesusahan, dia berusaha terus berhasil. Itu dapat di situ. Terus saya juga suka makanan yang selalu diliatin. Ini saya keingetnya aja ya. Karena di tiap daerah tuh ada makanan khas. Itu kita belajar juga, dapat sesuatu informasi. Betul. Terus acting si produsernya bagus itu Pak acting. Bagus. Acting Chan-yeol nih. Ada bagus, ada jeleknya ya. Yang bagus adalah ketika dia perform. Iya, dapat. Ya itu jelas. Makanya bagus. Nah, kan gitu. Tapi nanti jeleknya nanti ya.
Siapa lagi yang bagus dari sini ya? Performance-nya juga bagus-bagus sebenarnya. Performnya bagus ya? Oh, karena lagu-lagunya, pemilihan lagu. Terus karena ini musikal, jadi ada fantasinya sedikit pas dia lagi main. Menurut saya itu bagus juga. Ada hiperbola bagus. Bener. Terus apa lagi yang bagus? Apa lagi Kak? Apa lagi? Kita sudah makan yang bagus. Ya adalah. Kalau pengen nanya yang bagus, tanya XL. Atau khususnya fans channel yaitu Yelmet. Iya. Yelmes. Gitu ya. Nah sekarang yang cek-ceknya ya. Pertama dia, saya nggak suka banget pas di awal si produsernya ini nemu si Chanyol. Gitu doang. Iya. Kayak dia teh nggak sengaja gitu di tempat parkir. Di sebuah sebuah mes kali ya, sebuah mes ada yang nyanyi, terus si produsernya langsung wah ini aku jadi bintang. Agak lebay ya. Gue bakal suksesin lu, tapi hanya dari situ doang gitu. Sementara yang realnya ya di Korea itu kalau misalkan ada search talent, nyari talent, ya mereka teh ikutin dulu gitu, dilihat dulu. Kayak si Sehun kan diikutin dulu. Sampai Sehunnya nyangka, lu mah pembohong gitu, lu mah menipu. Yang kalau mau dikaitin ke dunia ya si Chanyolnya juga terlalu cepat percaya gitu. Betul, kayak gitu. Terus juga si Jin juga kan nggak salah gitu, ada search talent yang ngelihat dia gitu ya. Dan itu pun harus melalui berbagai tahap audisi lagi. Gitu, sampai bisa akhirnya, jadi deh ini mah bintang. Atau minimal ya di Korea itu yang rame, ada anak muda dia full of talent gitu, disamperin sama search talent, dia tuh dikasih kartu nama. Iya, kartu nama aku dulu. dari ini. Boleh. Ini mah nggak ada dengan itu. Langsung aku produser, kamu harus sukses sama aku. Ayo ikut aku 10 tempat. terus kayak penyelesaian gini, tapi aku demam panggung, aku tahu solusinya. Langsung ada box gitu. Harusnya pencarian solusinya tuh agak panjang dulu gitu. Tapi ngobrol bonding mereka berdua tuh kurang. Bener, gitu. Buat tiba-tiba langsung ketemu, langsung jalan kurang. Terlalu gitu. Fantasi lah. Bener, terlalu cepat lah gitu ya. Terus juga alasan si Chanyol demam panggung. Gak jelas sebenarnya itu. Dia demam panggung karena ada trauma orang tuanya, flashback. Ayahnya gitu ya suka marahin ibunya. Terus Chanyol yang suka main gitarnya mau dihancurin gitu. Oke, itu teh ada, tapi kita hanya tahu, tapi bukan paham. Betul. Kan penontonnya harus paham juga. Cuma ada si Chanyol teh demam panggung gitu. Bukan cuma tahu, si Chanyol kayak gini karena dulu kayak gini. Terus kalau dijumlahin gitu ya waktu gitu durasi untuk ngeliatin alasan kenapa dia sampai demam panggung teh paling cuma 2 menit lah. Betul. Sementara kita tahu tayangan Korea teh kalau udah nyeritain backstory harusnya detail, kuat gitu. Kayak kenapa si orang itu sekarang kayak gini, dulu tuh gini. Sementara di film ini aja 2 menit lah palingan. Itu kurang gitu. Jelas. Sehingga kita nggak bener-bener ngerasain demam panggungnya. Kayak gitu. Terus acting Chanyol juga. Ya. Ini mungkin kasusnya sama kayak Airin gitu. Emang penulisan si karakternya kurang dalam. Jadi ya aktingnya mau sebagus apapun ya jadi kurang gitu. Dia tuh dijelasin sebagai karakter yang pemalu mungkin ya, maunya pemalu, demam panggung, kurang pede. Iya. Ya susah gitu menggambarkan bagusnya acting kalau emang karakternya kayak gitu. Bener. Gitu. Dia teh bagus actingnya saya bilang tadi. Pas perform. Tapi itu teh hal yang dia latih semenjak training gitu. Bukan karena emang kebutuhan peran. Iya, kayak gini-gini mah aduh bisa Chanyol itu mah. Apalagi dia juga gitaris gitu kan. Mungkin yang kaget justru orang yang gak kenal Chanyol tiba-tiba, lah kok tiba-tiba main drum. Padahal dia betul talented gitu ya, main piano juga bisa segala macam. Nah, tapi ya si actingnya si Chanyol di beberapa part saya suka. Waktu dia nangis, ya dapat. Teriak-teriak, wah gitu. Cuma ada beberapa momen kayak dia teh galau yang di mana yang abis main ini sama si Nana, galaunya tuh di bawah shower. Itu kan FTV banget gitu. Ketika yang lain dapat scenery bagus, yang di shower tuh nggak ada banget gitu. Itu tenawan gitu ya. Terus juga ada beberapa adegan kayak mungkin Chanyolnya di yang ending tuh yang dia sama Gipsy. Ya, yang harusnya di situ dia dapat gitu marahnya gitu ya. Ternyata di situ dia kayak cuman tiduran teriak, "Hah!"
udah bisa ternyata. Terus si produsernya ternyata ngeprank. Dia nggak pergi. Dia ada di situ. Tapi penyelesaiannya juga maksud kamu apa? Ya aku cuma ngetes. Ya, itu kurang anti klimaks sih di ending yang di basking gitu, terakhir. Walaupun ya dari garis besar mah udah bener. Step naik berhasil gitu ya. Cuman ya itu kayak konklusi atau penyelesaiannya memang kurang gitu dan dilakukan terlalu cepat kalau menurut saya kayak gitu. Tapi overall mah ya. Kalau saya kalau saya fans Chanyeol. Ini bagus sih. Karena kita di full 1 jam setengah tuh Chanyeol gitu. Ya, bener, kita dapat itu gitu. Emang nyari nonton film buat Chanyeolnya gitu. Enggak kayak yang double patty. Berharap airinnya cuma berapa menit. Dan ini memang di-share dipublish gitu ya 2 minggu sebelum keberangkatan Chanyeol wamil kalau nggak salah. Pokoknya sebelum si Chanyeol wamil. Ini momen tepat pas mau comeback juga gitu. Oh iya ya? Si EXO-nya. Kalau nggak salah ini Maret kalau nggak salahnya. Pokoknya ini bener-bener sebuah fan service lah. Film ini adalah sebuah fan service buat para fans EXO, khususnya fans Chanyeol gitu ya. Karena pemilihan lagu juga bagus-bagus dan ini pastinya tidak dibawakan Chanyeol di event lain. Khusus hanya buat ada di film ini. Makanya ini juga pasti ditunggu-tunggu banget sama fansnya EXO. Nggak aneh karena di di tayangan perdananya di Korea ini langsung jadi box office nomor 1 kalau nggak salah gitu ya di bulan Maret lalu. Dan itu terbukti kalau emang film ini emang ditunggu-tunggu khususnya buat para fans EXO kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang awam penikmat film aja, aduh ini tidak mengikat gitu. Kan gimana ngerasanya? Kalau saya mau pakai kacamata penonton awam gitu ya ngantuk sebenarnya benar karena pace-nya beneran lamban gitu. Walaupun story-nya bagus tapi karena eksekusinya jadi kayak kita udah tahu pasti ujung-ujungnya dia jadi bintang gitu. Tapi prosesnya tuh kayak gak ada yang greget atau konflik gitu. Konfliknya tuh ada, cuma yang kayak gak bikin penasaran atau gak engagement ke filmnya tuh kurang gitu. Kayak yang dia tuh emang demam panggung terus itu prosesnya belajar ya gitu ya terus di 10 tempatnya nggak ada yang naik turun. Harusnya dibikin satu tempat dia dapat konfliknya diserang sama penonton atau apa kan kita jadi yang bikin down banget jadi gitu, anjir kita harus bisa nih, kamu pasti bisa nggak ada gitu. Kita dibikin slow klimaksnya gitu udah. Dorongan dia untuk menjadi artis tidak begitu gede dah. Produsernya justru produsernya karena dia ingin lepas dari hutang gitu juga kurang kuat gitu. Apakah pengen membesarkan ini agar nanti bisa membuktikan balas dendamku pada siapa? Itu juga kurang kan. Jadi kayak yang penting gue dapet talent baru, hutang lunas udah kayak gitu doang gitu. Jadi kitanya juga gak punya keterikatan gitu. Tapi emang ekspektasinya jangan kesana sih kalau untuk film ini mah gitu ya. Jadi secara keseluruhan buat kalau mau dari kacamata penonton yang nikmatin lagunya justru mungkin malah makin bagus gitu. Karena emang lagu-lagu yang ditampilkan keren, pas bagian musikalnya tuh bagus gitu. Kalau di luar itu mah ya emang kurang lah. Secara keseluruhan buat saya mah jadi film ini teh hanya film yang potensial aja. Dari premis sudah bagus, dari cerita garis besar udah bagus. Cuman ya itu eksekusinya kurang, hanya untuk fans tertentu lagi gitu kan. Padahal ini kalau misalkan bisa dieksekusi dengan bagus bisa jadi film yang keren juga. Karena ada satu dialog dari si Chanyeol yang dia lagi di mobil mobil pokoknya sama si produser itu. Dia ngomong soal keluar dari zona nyaman, boxnya itu. Ya, dari boxnya itu di filmnya literally emang ada box. Tapi kalau misalkan kita ibaratkan, kita tuh harus bisa keluar dari box, out of the box lah pokoknya gitu. Dan itu satu dialog yang dalam. Dan sayangnya cuma satu itu. Tapi kan sebenarnya ini membuktikan kalau sebenarnya pembuatan dialog ini di part lain pun bisa ada yang bisa sedalam ini. Tapi nggak ada ternyata. Jadi ya ini mah cuma film yang berpotensi aja gitu. Dengan eksekusi yang kurang gitu. Tapi kalau misalkan mau nonton ya boleh, khususnya buat fan EXO wajib ini ya. Kalian akan melihat si Chanyeol membawakan lagu-lagu seperti lagu dari Coldplay, dari Pharrell. Kebanyakan lagu-lagu berbahasa asing loh. Makanya bagus banget. Juga ada yang bagus kalau saya suka perform dia yang waktu sama Nana. Yang musikal
musisi yang buta. Iya, what a beautiful world, wonderful world gitu, itu bagus banget. Jadi pokoknya ini untuk fan service wajib ditonton untuk para EXO-L atau khususnya fansnya. Saya yakin fansnya juga udah pada nonton pasti. Nonton lah gitu ya. Tapi buat yang awam masih ada pilihan yang lain lah. Untuk nyari drama musikal mah atau film musikal ya, gitu Korea ya. lagi banyak banget. Saya juga nggak tahu ada film musikal apa di Korea, tapi jangan yang inilah nontonnya. Ya gitu aja. Ada lagi dari Alika? Cukup sih kalau mau ngasih rating. Langsung aja. Jadi tuh kalau lihat ASEAN Wiki ya, ratingnya mah ada loh. Bagus banget. 4 apa 5 gitu. Tapi yang komen teh avatarnya Chajo, avatarnya EXO gitu ya. K-pop ya kebanyakan. Tapi kalau pribadi mah kalau dari 10 ya, aduh saya cuma 5. Alika berapa? 6 lah. Kalau ini masih bagus daripada film yang lain yang saya tonton gitu. Iya, kami juga penasaran nih pendapat kalian soal drama mulu lagi soal film si The Box ini. Pasti wah kayaknya banyak yang gak sependapat nih kalau misalkan kalian fans. So, pokoknya tulis aja semua komentar kalian di kolom komentar di bawah, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Yaudah segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka boleh kasih like, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Di subscribe juga, di share juga ke teman-teman kalian, bebas pokoknya mau ngapain di channel ini. Yaudah segitu aja ya. Oke. Jangan lupa keluar dari box kalian. Benar. Tapi kalau udah nyaman kenapa harus keluar sih? Ya Allah, harus keluar di luar.